nanyain Kak Fanda perawatan apa aja Kak? Aku mau infus whitening biar jadi makin glowing, makin cerah, kulitnya makin bersih. Yeah. Terus mau Natulova, itu tuh kayak cream bath hair mask tapi sambil dipijet. Enak banget, kamu mau ikutan gak? Nah, berapa jam tuh? Abis itu aku mau pedicure sama nanti mau pasang kutek inglot. Kutek inglot tuh halal gitu loh, jadi aman lah insya Allah. Oh, berarti jam 6 lah kelar ya? Ini sekarang baru jam 1 guys. Berarti jam 6. Oke, yang penting ikutin kita terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih semuanya. Pink banget sama kan juga. Cewek banget kan? Cewek tinggi-tinggi. Tuh. Kami kata guys. Ini dia lagi perawatan dari jam 1 sampai jam Sekarang jam 3. jam 3 baru belum masih. Wah, jam 6 lah. Iya benar. Pokoknya perawatannya ada 4 ya. Tadi udah melewati Infus whitening. dua ya. Belum, Tinggal- baru infus whitening 1. Ini lagi proses. Ini sekarang lagi proses apa? Natulova. Biar rambut sama akarnya sama batangnya itu kuat menghadapi kenyataan. Terus sekarang lagi mau mani pedi. Habis itu apa? Habis itu udah. Alhamdulillah. Jadi dibarengin semua. Alhamdulillah kelar. Gua orang belum. Tapi biasanya kalau cewek perawatan minimal berapa jam sih Kak? Minimal 1,5 jam kali ya, minimal banget kerimbat nggak sih cewek tuh? Oh, minimal deh. Maksimal seharian. Iya lah, maksudnya seharian belum, terus kalau salonnya bisa luluran juga ya kayak kamu kalau bisa luluran lama lagi 2 jam lagi. Tinggal tidur, tinggal makan. Ya, lu tinggal pulang Kelar dah. dulu. Kalau yang ini kuku ya, diwarnain apa? Ini kuku, ini aku mau pakai warna biru karena aku suka biru. Selain biru, sukanya apa? Sukanya diajak makan. Suka pink, suka biru, suka hitam. Cuma biru karena kan tema lamarannya biru. Tuh guys, mau nikah guys. Lamaran dulu soalnya. Amin, amin. Main nikah aja lu, lamaran dulu, ntar diomelin keluarga gue lu. Berarti kalau Gue gendut deh dari situ. enggak, Gendut. gemoy. Angle-nya. Ini angle-nya gemoy. Tuh. Tuh kan, enggak gendut, gemoy. Kalau kuku nih berapa jam, Mbak Teh? Aku 1 jam biasanya kayak 1,5 jam kaki tangan tapi belum sama kutek. Tuh, 1,5 jam kaki tangan belum sama kutek. Biru ini. Jadi bagus. Kalau cowok yang warna bola ada nggak? Kak? Maksudnya yang bentuk bola itu kukunya? Bisa. Bisa. Di nail art. Nggak bisa ya? Cuma kalau nail art tuh lebih lama lagi kan, Kak? Nail art tuh lebih lama karena kayak dilukis satu-satu Iya gitu. benar, bentuk bola gitu ya. Lu kalau mau cari cowok yang sabar, carilah cowok yang mau nemenin lu ke salon. Tuh, Cewek. Tadi Iya, kalau lu mau nemu cowok yang sabar, cewek. carilah cowok yang Oh, mau nemenin ke salon. Tuh, udah pasti cowok lu sabar tuh. enggak ada. Mendingan ke pasar. Ada, ya ada faedahnya. Akhirnya selesai juga. Sekian berapa jam? Cepet dari jam 1, 2, 3, 4. Sekarang jam berapa? Jam 4. Jam 4. Cepet kan 3 jam? Tuh 2, 4 4. jam ya? Tapi emang kalau perawatan tuh emang wajib atau Emang wajib lah, kan cewek tuh. Jadi kalau aku tuh kayak kulit itu tuh harus dirawat, ya kulit muka, kulit wajah itu semuanya harus dirawat.
kalau muka tuh jadi biar kalau pergi sehari-hari tuh nggak usah make up yang terlalu tebel, jadi nggak usah didempul ibaratnya gitu. Terus kalau kulit juga kalau misalnya belum bisa sempat perawatan juga ya minum air putih aja yang banyak, sama minum vitamin tiap hari juga aku minum gitu. Kalau perawatan berarti dalam sebulan? Kalau bisa sebulan sekali nyalon, tapi kalau emang kayak nggak sempet, ya sesempetnya aja. Makanya tiap hari juga masih minum vitamin, masih minum vitamin E, vitamin C, banyak minum air putih. Terus aku tuh nggak minum soda, nggak banyak minum gula. Aku suka ngopi tapi kopinya juga yang less sugar gitu-gitu. Tapi biasanya kalau perawatan yang paling harus tuh apa sih? Yang pertama? Yang paling Wajah. harus wajah sama infused whitening. Karena itu penting ya buat dari dalam biar bikin kulit tuh lembab, cerah, putih gitu-gitu. Tapi kalau perawatan itu kalau pas kegiatan di luar mungkin dalam sebulan itu wajib kalau langsung ke tempat perawatan gitu atau gimana? Iya, kalau ada waktu saya ke tempat perawatan, nyalon, tempat perawatan, tempat treatment. Kak biasanya kan banyak nanya tuh dari kemarin. Kak Panda tuh aktif di TikTok dan mulai di TikTok itu dari kapan sih? Apa karena awalnya iseng terus viral terus sekarang atau gimana sih? Jadi awalnya aku tuh download TikTok waktu pandemi tuh aku ngapa-ngapain, aku download TikTok tuh. Habis itu aku kegiatan, waktu COVID 2020. 2020 ya. Waktu COVID aku tuh ngapa-ngapain, akhirnya aku download TikTok. Terus waktu itu masih cuma dance doang, dance sama ada olahraga kayak gitu. Karena waktu itu olahraga di apartemen, di rumah gitu. Ngapain kan nggak syuting tuh COVID. Nah habis itu pas udah 2020 Februari kalau nggak salah, aku tuh bikin yang kalimat galau itu, terus langsung viral tuh. Viral langsung viewsnya nembus ke 4 juta. Terus ya udah langsung banyak yang minta kayak versi ini. Kalau menurut aku yang pertama kali tuh versi iya udah pasti. Cuma itu tentang kayak kita tuh cewek bakal maafin semua kesalahan cowok kecuali perselingkuhan gitu. Terus langsung pada banyak request kayak Kak versi yang apa dong, yang apa yang diputusin lah, yang apa yang ditinggalin, yang di ghosting kayak gitu. Nah akhirnya aku mulai tuh bikin banyak. Itu pertama inspirasi dari mana? Pertama banget dibikin kata-kata galau gitu sih. Pertama banget itu dulu aku ada tim aku, ada temen aku gitu. Tapi sekarang aku udah sendiri. Dia juga udah dengan kesibukan sendiri. Maksudnya seperti juga atau di jalan ada inspirasi kamu akhirnya kamu bikin? Oh kalau sekarang, kalau yang dulu pertama kan dari temen aku awal-awal tuh. Cuma kalau sekarang dari pengalaman sendiri, dari pengalaman teman, kadang dari nonton drakor gitu. Banyak nggak yang nanyain Kak? Kok sering bikin video itu sering galau atau gimana? Kan pasti banyak. Banyak, paling banyak pertanyaannya kayak kenapa sih galau mulu, terus kalau enggak ini kisah sendiri ya Kak gitu. Dibalas nggak atau? Kadang aku banyak kok yang aku balas-balasin, banyak yang aku balas-balasin. Pas kan videonya galau tuh, paling banyak video galau, terus banyak yang DM Kak, maksudnya Mau curhat, curhat banyak. atau sharing atau cowok-cowok yang DM kok sering galau atau jomblo atau gimana? Banyak, dulu tuh banyak banget, awal-awal tuh banyak banget yang nge-DM dan aku tuh kayak ngerasa tuh pengen nolongin mereka gitu. Jadi kayak pengen ngedengerin aja, karena kan cewek tuh sebenarnya tuh cuma butuh didengar kan. Nah aku tuh pengen kayak nanggepin cerita mereka. Dulu tuh banyak aku tanggepin, cuma sekarang tuh bukannya nggak mau, cuma kadang-kadang aku tuh kalau pas lagi buka DM, kalau emang kisahnya kayak sedih atau kayak mengejutkan itu baru aku buka. Tapi kalau kisahnya kayak waktu itu sempat ada yang gini, Kak aku suka sama kakak kelas aku tapi kakak kelas aku nggak suka gimana ya. Nah itu aku nggak bales tuh ya kalau kayak gitu-gitu, kayak lah gimana tuh mau gimana ya gimana juga ya. Tapi kalau kayak ada yang cerita rumah tangga dan lain-lain terus kayaknya dia butuh didengar ya aku tanggepin, bales. Berarti 2020 termasuk baru ya? Baru. Waktu itu nembus ke follower 1 juta tuh kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 bulan doang udah 1 juta. Cuma abis itu memang aku kan waktu itu udah balik syuting nih, jadi kayak kontennya jarang-jarang gitu. Berarti pas dari awal sampai sekarang tuh fokusnya masih tentang itu, maksudnya komen ya tentang pergalauan percintaan itu. Tentang pergalauan itu.
Kalau yang lain paling disisipin kalau lagi yang Kayak ada dance gitu ya. Sisipin mungkin. iya, tapi dance tuh jarang banget. Kalaupun ada yang dance tuh pun yang lagi viral aja. Yang lagi viral aku ikutin tuh tetap aku kasih kata-kata gitu di atas. Oh berarti dari situ buat 2020 rezeki dari situ ya. Jadi Alhamdulillah. apa aja biasanya Dari iseng-iseng. Kakak sebelum Banyak. TikTok apa sih boleh tahu? Sebelum TikTok kan aku iklan, presenter. Iklan. Nah. Presenter traveling, presenter gosip. Gue sih. Presenter gosip, kompetitor lagi ya. Presenter gosip, terus presenter traveling, terus iklan. Udah, MC. Oh, berarti ya pas 2020 itu iseng doang bikin TikTok ya? Karena emang lagi tren aja teman-teman. Iseng. Jadi iseng pernah juga bikin jadi di balik layar. Di balik layar tuh aku yang keproduksiin. Waktu itu bikin web series ala-ala gitu. Iseng juga pas pandemi kelar balik syuting, cuma masih ada yang menghubungin kita kayak pengen coba dong berapa kalau bikin video di kamu. Jadi TikTok ya? enggak, yang produksinya. Oh produksinya. Yang produksian tadi kan aku iseng-iseng bikin web series. Habis itu ternyata lanjut. Maksud aku tuh iseng-iseng aku tuh alhamdulillah semuanya jadi duit gitu dan lanjut gitu. Padahal semuanya iseng awalnya. Paling banyak apa Kak pendapatannya dari TikTok atau dari sebelum TikTok? Aja kok semuanya banyak. Kan banyak nanya tuh kalau TikTokers itu berapa sih masih pendapatannya? Apa dia hitung harian atau bulan atau mingguan? Tergantung akumulasi endorsan bisa atau aku live kan live dapat komisi penjualan. Oh live juga. Atau dari keranjang kuning macem-macem, tapi kalau digabungin semua mungkin sebulan bisa sampai 50-an lah. Bisa beli mobil 2 bulan. Alhamdulillah. Berarti kalau keranjang kuning tuh produk sendiri atau emang Kalau keranjang kuning punya orang tapi kita jualin? Punya orang. Kalau kita sebagai brand atau yang punya barang bisa itu barang kita sendiri, cuma kalau aku selama ini masih itu barang orang, jadi aku dapatnya komisi. Ke barang orang biasanya kita jual harga 8.000 kita jual 10 gitu ya? Enggak, itu kan jadi ditentuin dari sana. Jadi harga beli di toko sama beli di kita itu sebenarnya sama. Bahkan bisa di kita itu lebih murah padahal di satu toko yang sama suppliernya. Itu karena semuanya tuh TikTok yang nentuin. Cuma komisi kita tetap dapat tuh. Pokoknya kalau kita udah aktif jualan, dan jualan itu tuh nggak mesti follower banyak loh. Dari follower 1000 tuh udah bisa jualan keranjang kuning, udah bisa masukin keranjang kuning ke video, udah bisa jualan, udah bisa dapat komisi lah. Jadi kayak jangan berkecil hati kayak follower gue masih 1000, lalu tentu follower temen aku waktu itu 7000, dia bisa sehari tuh jualan 10 juta. Temannya cewek nih? Iya kalau cewek bayar gitu lo jualan baju. Kalau cowok jangan. Gue pernah jualan dulu gak tahu dah. Dia sehari tuh dia followernya masih 7.000, dia sehari jualan 10 juta. Berarti komisi dia kalau 10% dapat 1 juta. Lumayan, sebulan bisa 30 juta. Beli motor NMAX. Iya, NMAX sama apa lagi? Mio. Tapi kalau sekarang lebih aktif sosmed apa aja? YouTube apa lebih TikTok aja? Enggak, aku YouTube aku udah nggak aktif karena tidak ada yang mengurus. Kan bisa dulu sendiri ya tuh kan canggih HP. Iya sih, tapi sekarang lebih seru di Paling cuma ngirim video karena lebih simple ya. Iya, kayak cepet gitu udah upload gitu. Kalau YouTube tuh dulu kan aku mainin YouTube, dulu tuh kayak aku dulu nge-vlog ke tempat-tempat baru, kalau nggak emang kayak daily vlog gitu, jalan-jalan. Terus aku pas ngeditnya PR lagi, ngedit lagi sendiri, kasih teks, grading gitu-gitu. Nah ini kan TikTok kakak tuh kan viralnya di semua sosmed nih. Pernah nggak di suatu hari ketemu lagi di jalan atau mana sama orang terus di notice gitu kan? Kakak lihat pernah nggak ada? Pernah. Di mana tuh? Ya udah disapa aja. Ya seneng lah maksudnya. Kayak orang nanya nggak maksudnya itu galau beneran atau gimana? Oh enggak. Paling kayak ada yang nanya, itu tadi paling nanya itu inspirasi dari mana, itu bisa beneran pengalaman pribadi ya, biasanya itu gitu, pasti kayak pengalaman pribadi ya gitu. Tapi kalau TikTok itu biasanya untuk penonton sendiri itu kalau udah penonton banyak
kalau udah follower banyak atau banyak foto atau sudah atau ngalir aja? Ngalir aja. Nggak tentu, bisa jadi kayak followernya udah banyak, malah bisa jadi viewsnya kecil karena takutnya penonton tuh bosan. Ya ada teman aku kayak gitu, dia udah centang biru, followernya juga banyak, udah sekian juta, tapi viewsnya tuh jadi sekarang kecil gitu, nggak Karena nyampe 10.000. kurang kreatif tadi atau gimana? Mungkin penontonnya udah bosan, makanya dia juga mikir cari cara gimana caranya supaya konsep baru, nggak bosan kayak gitu. Karena kalau konten real tuh menurut aku itu adalah pekerjaan yang 24 jam. Lu nggak bisa tuh berhenti pikir, lu harus mikir terus kayak namanya Apa nih ide baru yang kreatif. unik ya? Iya, apa nih biar orang nggak bosan cari hal baru gitu. Aku juga sempet kok di fase itu ngupload video, biasanya kecil. Oke, kita cari cara lain mungkin. Lain. Yang lain-lain, jangan bahas cinta dulu, mungkin ke keluarga atau mungkin ke pertemanan gitu. Berarti 2020 berarti 3 tahun nih. Banyak nanya tuh, biasanya kalau content creator atau tiktoker itu pacarnya tuh harus sama-sama content creator atau gimana? Kan banyak yang jadian di TikTok, Banyak. di YouTube itu. Banyak. Itu emang udah gimana ya jalannya atau emang karena sama-sama content creator atau gimana? Ya nggak juga, kan kayak kita kerja dimanapun kalau mau cinlok mah cinlok aja kan. Cuma biasanya kalau pekerjaannya sama tuh bisa lebih enak ngobrolnya. Iya, apalagi kalau sama konten kayak ada konten baru ini nih, oh iya ini apa kita bikin. Terus kalau sama konten kreator tuh gini, ada tren baru ini nih yang oh iya aku udah lihat bikin yuk gitu. Nah kalau misalnya beda bukan konten kreator tuh kadang ngejelasinnya kayak ribet, terus ntar ya udah dijelasinnya bikin yuk, habis itu apa ya nggak mau ngapain sih mesti kayak gitu, terus kan ribet ya. Jadi mungkin itu yang bikin banyak konten kreator pacarannya sama konten kreator juga, bahkan sampai ada yang nikah kan. Tapi kalau kakak sendiri lebih masih yang satu frekuensi ya? Iyalah, yang satu frekuensi, karena menikah itu 10% cinta, 90% teman. Teman nikah, teman makan, teman tidur, teman main, ya kan, teman masak gitu, teman curhat, teman ngobrol. Ya, jadi kalau sekarang ditanya kamu jangan bilangnya cari pacar, tapi cari teman gitu. Kalau cari teman tuh dianggap teman doang. Lah, gue Megi awalnya dari temen. Iya. Temenan dulu. Iya sih. Cuma baru dianggap. Ntar gak jadi ya. Pas dari temen klub baru pacaran yuk gitu. Oh gitu ya. Ya temanku banyak. Ya kan, nah coba diseleksi deh temen-temen itu ada nggak yang ada 10% cinta-cintanya. Tapi kan biasanya kalau temen pas ada perasaan nih pasti beda. Ayo kita jalan. Ada yang berbeda. Betul ya kan? gitu lah. Tapi gak tau kalau aku sama Megi sekarang aja ngomong tuh masih gue lo, masih kayak temenan, masih nyantai. Karena mungkin ada beberapa yang sama, mungkin gak hobi atau Nggak juga, disama-samain aja. Perbedaannya banyak. Tapi kalau content creator biasanya tuh apa namanya suka sharing nggak dan content creator lainnya yang Sharing. apa biasa? Ya misalnya kenapa sih views gue sekarang viewers gue tuh sekarang turun, yang ngeliat video gue tuh sekarang turun. Terus atau kenapa di ban? Oh di ban. Itu biasanya yang ini yang nggak boleh diupload biasanya. Iya, tapi sekarang emang lagi ketat banget sih. Kalau dulu tuh yang di ban misalnya yang terlalu seksi di ban. Tapi kalau sekarang enggak kayaknya deh. Nah itu tuh kayak belum kena screening aja. Makanya aku bangun tidur, kaget gue. Lu seksi. Enggak, berarti gak ketat ya, soalnya masih ada. Ketat kok. Kayak Iklan. Gak apa-apa lanjut. Kalau lanjut bagus. Macem-macem, berarti dia belum kena, atau mungkin dia followernya belum banyak. Jadi kalau yang udah followernya udah jutaan, ngelakuin kesalahan dikit aja, itu bisa langsung bukan langsung di ban, tapi kayak langsung dikasih warning gitu, peringatan sama TikTok sekali, 2 kali gitu. Kak, itu kenapa sih kalau di TikTok nih, kalau cewek cantik terus joget-joget terus pasti FYP itu apa ya? Itu maksudnya kan ada slogannya dulu gini, nggak ketat nggak FYP gitu. Gimana ya? Berarti maksudnya kalau yang kita cowok yang biasa bikin itu nggak FYP cuma 500 penonton, tapi kalau cewek meskipun follower dikit, tapi kalau sekali dikit Nggak tahu, berarti banyak banget cowok yang main TikTok, yang download TikTok buat nyari cewek. tapi buat cewek kan nonton yang biar cowok ya.
Ya enggak lah, ngapain? Kamu balik. Ngapain cowok ditontonin doang, cowok tuh digebet. Kayak biasanya kan tadi mungkin ada dari kakak sendiri, mungkin ada tips dan trik mungkin jadi tiktokers atau content creator yang kan tadi bilang sebulan bisa 50 juta atau lebih, itu apa sih tipsnya kak mungkin buat creator yang baru? Tipsnya tuh konsisten sih. Sebenarnya tipsnya tuh sama kayak tips-tips konten kreator lain. Kalau ngupload konten tuh harus konsisten. Kalau masih baru-baru, biasanya aku bilanginnya kayak sehari tuh ngupload 3 sampai 5. Sehari tuh ngupload 3 sampai 5 video di jam yang berbeda. Misalnya jam 8, jam 12, jam 3, jam 6, jam 9 malam gitu misalnya ya. Pokoknya dijedain 2 sampai 3 jam. Sehari tuh bisa ngupload 3 sampai 5. Dan itu harus setiap hari nonstop, tidak libur. Terus nanti ada kalau masih baru-baru gini, aduh gue banyak banget bikin video, yang ngeliat juga nggak ada. Ya belum tentu. Yang ngeliat mungkin sekarang masih 20 biji, 20 orang gitu kan, 100 orang gitu. Nah ntar bisa tuh lama-lama Sebulan ya. satu, Gue pernah tuh ya kan lama-lama tuh satu video lama bisa FYP. bisa MM-an biasanya. Iya, pokoknya mah konsisten. Nunggu momennya ya? Iya, nunggu momen konsisten dan cuek aja terabas weh gitu. Selain itu mungkin Kak, harus join ke cara apa namanya, cara kolaborasi sama yang lain itu gimana, maksudnya dia tertarik sama kita tuh mau endorse atau Untuk brand itu kita harus punya konten tuh yang brand friendly. Maksudnya brand friendly tuh jadi jangan ngupload sesuatu yang berhubungan sama alkohol, sama rokok, sama vape kayak gitu. Kalau itu jangan diupload. Kalau bisa uploadnya mah yang normal aja, atau kalau perlu emang gaya hidup sehat sekalian. Gitu. Terus karena kalau udah ngupload yang vape, alkohol atau rokok itu susah brand masuk. Dari brand kesehatan, susu, makanan itu tuh susah akan masuk ke kita. Nah terus brand friendly apalagi ya, dari cara kita ngomong bahasanya. Kan ada tuh content creator yang kayak dia marah-marah, marah-marah gitu kan ceritanya. Nah ada brand yang suka tapi ada brand yang suka tapi banyak brand yang tidak suka gitu. Emang kalau bisa mah bikin ya udah normal-normal aja gitu. Terus kalau misalnya sekalinya udah dapet endorse, kalau bisa diturutin tuh semua apa yang brand minta, kan nanti bakal dikasih brief. Kalau bisa udah turutin aja semuanya, terus dilakuin dengan baik, karena takutnya akan jadi mulut ke mulut gitu. Jadi misalnya brand ini nanti bilang ke temennya yang kerja di brand B gitu, gue pakai influencer ini, dia enak loh orangnya, kerjanya bagus, kirim-kirimnya cepet, iya, terus pekerjaannya juga oke gitu. Itu kan biasanya kayak mulut ke mulut tuh bagus banget gitu loh kekuatannya. gitu. Tapi kalau TikTok kan harus temenan dulu baru orang setelah tuh brand mau hubungin. Kan kalau nggak temen nggak bisa ngomong juga, itu gimana? Kan nggak mesti dari TikTok, kan brand itu bakal nyari sendiri. Oh berarti kita cantumin di profilnya itu ya? Iya, kan di profil kita ada cantumin nomor handphone. Kalau emang kayak berdiri sendiri atau nggak masuk ke agensi, cantumin nomor telepon aja. Tapi kalau nggak, sekarang TikTok udah bisa kok nggak temenan tapi dia nge-DM kita. Ini emang disamarkan ya wajah. Kayak iklan. Gimana kak barusan? Banyaknya? Emang itu udah fokus? Udah itu. Oh udah, gue nggak kelihatan. Kelihatan kalau aku gini. Terus? Ini barusan terakhir yang bisa hubungin. Oh, ya pokoknya kalau brand di TikTok itu kamu taruh aja nomor telepon yang bisa dihubungin. Kalau emang nggak mau masukin nomor pribadi ya beli aja nomor baru yang handphone kedua atau apa gitu kan. Atau jangan ke IG ya, larikan ke IG ya. Larikan ke IG juga bisa. Ya bisa DM kan. Iya bisa DM ke IG. Atau sekarang tuh dari orang yang nggak temenan sama kita bisa kok nge-DM duluan gitu. Dia nge-follow kita ntar dia DM duluan bisa. Nggak mesti temenan. Tapi kalau brand jarang kok kayak gitu, biasanya juga dia ngubungin langsung. Iya beda biasanya. Kakak dari tahun 2020 sampai 2023 nih, udah dapat apa aja? Salah satunya mas. Banyak. Karena aku tuh banyak. Itu juga masih cicilan, ada mobil satu. Iya. Terus apartemen satu masih nyicil juga, belum lunas. Aku tuh Apartemen tuh nyewa atau mis beli? cicilan, ya beli aku. Mahal itu. Rumah tanpa tanah ya. Iya sih, beli bangunannya doang, kagak beli Terus tanah. mobil, apartemen.
Udah sisanya mah aku sekarang udah jarang belanja sih. Kalau dulu waktu zaman mungkin 5 tahun 10 tahun lalu masih sering belanja, tapi kalau sekarang jarang. Karena kalau aku suka banget ntar adalah beli sepatu, beli tas. Kayak gampang gitu kak ya, maksudnya kalau orang lain mikirin kayak susah deh dapet gitu, tapi kalau kakak kayak gampang banget gitu maksudnya. Ya, beli. Karena emang dari awal 2020 ke 2023 cukup banyak banget brand yang masuknya. Sekitar berapa? Ya mungkin sebulan tuh belum banyak sih, sebulan tuh palingan bisa 6, 10. Tapi kalau total kak mungkin seluruhan Nggak dari hafal. mungkin 2020 Nggak ke hafal lah. cukup banyak berarti. Nggak hafal. Nggak hafal. Terus pengennya apa? Ini udah dapet nih, mungkin yang belum apa lagi kak? Yang udah atau Tanah. oh karena udah punya rumah. Beda, nggak punya tanah, bener-bener tanah gitu belum punya. Maksudnya tanah, maksudnya apa perlu sekali bikin rumah sendiri gitu? Ya, nggak tahu, mungkin. Tapi mau pengen aja punya tanah, kayak orang-orang kan kayak, wah ada tuh tanah kosong di sana gitu, kayak seru aja gitu ngomongnya. Oh, tapi kan kalau tanah biasanya kan pasti difungsikan kayak pengen buat ibu jadi. Ya itu ibu nggak tahu, kos. iya itu nggak tahu. Pokoknya beli aja dulu tanahnya. Nanti mau jadiin kos-kosan. Oh iya, sama aku juga dulu cita-cita pengen punya rumah kontrakan. Kalau kos-kosan tuh aku masih mikir ya, karena kos-kosan di Jakarta atau di BSD itu kan harus yang bagus, yang apa gitu kan. Tapi kalau rumah kontrakan tuh orang tuh cepet keluar masuk, terus harganya nggak mahal, oke juga gitu loh. Rumah kontrakan oke tuh bisnisnya oke. Kenapa kok itu ini ya, kenapa kok apartemen dulu biasanya kan tanah dulu yang prioritas biasanya. Karena udah ada rumah. Kan rumah udah ada, jadi aku pengen apartemen. Dan aku tuh emang dari dulu cita-citanya pengen punya apartemen banyak, kayak di Bogor 1, di Bandung 1. Oh, biar enak ya, satu. kalau Iya, biar jalan-jalan. kalau jalan-jalan tuh enak. Terus kalau lagi bosan di rumah, ya udah yuk kita pergi, jadi nggak usah spend ke hotel gitu maksudnya. Itu berarti sekalian kalau iya invest ke depannya pengusaha juga ya. Maksudnya tadi bilang kontrakan gitu. Iya, kalau itu emang pengen. Itu emang baru dipikirin kan apa udah lama? Udah lama lah. Karena menurut aku tuh nggak bisa hidup dari satu kerak. Jadi harus banyak kerak. Jadi aku selalu mencari side joban. Kayak aku dulu pernah jualan dimsum, pernah jualan pempek. Aku pernah punya bulu mata, jualan bulu mata. Zaman dulu kan kalau namanya hari ini pada jualan bulu mata kan. Nah itu aku juga ikutan, aku jualan juga tuh bulu mata. Gimana tuh? Masa yang ada tokonya atau yang Aku online, tapi Online. kalau ke teman-teman lagi nongkrong itu kan di mobil selalu bawa. Hmm. Langsung, lu lagi bawa bulu mata nggak? Oh bawa dong, stoknya di mobil kan, langsung bawa. Terus sekali jualan bisa 2 juta gitu. Padahal cuma nongkrong ngopi. Jadi uang kopinya balik dan enak aja gitu. terus kalau pas di entertain kakak tuh awal-awal kan dulu model ya kan? Itu kan dulu banget. Iya dulu zaman banget. kecil, Itu emang yes. dari disupport mama atau emang passion? Kalau mama tuh nyemplungin aku ke model malah dari catwalk aku masih TK. Dari kecil sama titik adasi dulu. Berarti keluarga ada titisan keluarga itu Enggak. cuma kakak sendiri nih. Terus sampai sekarang gimana? Berarti mama bilang ya mama nih dia masih nggak mau entertain atau gimana? Iyalah, pasti seneng. Maksudnya mama juga seneng, aku juga makasih ke mama karena udah nyemplungin aku dari zaman kecil, dari zaman TK aku udah catwalk pakai baju desainer kan di hotel-hotel, di mall-mall kayak gitu. Terus sampai sekarang, abis itu aku masuk ke Aneka Yes. Terus dari dulu tuh dianterin sama mama dari syuting iklan, casting sinetron, presenter, pokoknya semua deh, dari percastingan, persyutingan, fashion show semua dianterin mama. Gak dianterin pas umur berapa tuh? Udah mandiri nih Mandiri itu. pas di station atau gimana? Mandiri itu aku 2012an ya. Bim Habib ganti baju. Kak berarti udah dari kecil dari emang artis ya? Maksudnya diorbitkan jadi artis gitu ya? Tapi ya itu benar-benar kecil, terus cuma fashion show, terus sekali photoshoot di majalah Ayah Bunda, habis itu udah ngilang ke sekolah biasa.
baru mulai lagi waktu Anek Kayas itu 2016. Berarti sekarang udah dicapai. 2016, 2006. Berarti sekarang udah dicapai semua ya? Ya belum lah. Nikah Belum. belum? Nikah. Film belum. Oh, masih mau film. Maksudnya tiktokers iya, pemain sinetron iya. Belum lahir lebar juga. Mau. Semoga rezeki lancar ya kan. Ya udah itu aja ya pemirsa ya. Bateria soalnya lobet. Jujur banget udah. Ntar next time kita lanjut lagi di next kegiatan berikutnya. Makasih banget Kak Fanda. Makasih, atas waktunya. Dodi. See you.